Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau kenalan dulu ya dengan aplikasi Canva. Jadi buat teman-teman yang sudah berhasil download Canva, itu nanti tampilannya akan ada seperti ini ya. Berarti teman-teman sudah berhasil download untuk aplikasi Canva-nya. Nah, kalau teman-teman yang punya keterbatasan dengan memori handphone, teman-teman tidak harus menginstal aplikasi Canva. Teman-teman bisa buka lewat Chrome seperti ini, atau lewat browser atau lewat Safari di web browsernya teman-teman, bebas ya. Kalau saya biasanya di sini bukanya lewat Chrome seperti ini, kemudian teman-teman tinggal ketikkan canva.com. Nah, seperti ini dia langsung masuk ke Canva-nya. Jadi ini adalah Canva web. Kemudian yang ini adalah Canva aplikasi. Yang ini adalah Canva aplikasi. Kemudian Canva ini kalau ditekan seperti ini, nah teman-teman bisa melakukan login dengan menggunakan alamat email yang sudah teman-teman punya, atau teman-teman bisa memilih seluruh option seperti ini ya. Nah, di sini ada pilihannya mau melanjutkan dengan Google, atau continue dengan Facebook, atau continue dengan email, atau login dengan nomor handphone juga bisa. Tinggal masukin nomor handphonenya aja seperti ini ya. Nah, di sini saya karena sudah memiliki alamat email, jadi saya akan menggunakan alamat email yang sudah saya punya. Saya continue dengan Google. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya pilih continue lagi. Kemudian di sini saya masuk dengan alamat email saya. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan untuk login, bisa sharing di grup diskusi ya. Tampilannya halaman depannya seperti ini ya. Jadi kita akan bahas satu persatu mulai dari yang paling atas. Jadi di sini itu adalah kolom pencarian. Kalau misalnya kita sudah tahu nih kita mau desain apa, jadi kita bisa langsung masukkan kata kuncinya aja di sini. Misalnya nih saya mau desain, karena di sini kanvanya saya dalam bahasa Inggris, saya masukkan kata kuncinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini misalnya sertifikat. Nah, misalnya di sini sertifikat, saya butuh desain untuk sertifikat, tinggal saya masukkan aja kata kunci sertifikat. Di sini sudah ada banyak sekali template yang berhubungan dengan sertifikat, kayak gitu ya. Ini adalah gunanya kolom pencarian. Kalau misalnya kita mau bikin Instagram story, kita tinggal masukkan kata kuncinya aja, Instagram story. Nah, kayak gini, Instagram story. Nah, di sini sudah ada banyak sekali referensi desain, misalnya kayak gini ya. Ada banyak sekali referensi desain yang berhubungan dengan Instagram Story, template-templatenya yang bisa langsung kita pakai. Kayak gitu ya, ini fungsi dari kolom pencarian. Oke, saya balik lagi ke halaman depan. Kemudian di sini ada ukuran-ukuran desain berdasarkan fungsinya. Jadi untuk misalnya sosial media, di sini ada, kita tekan sosial media ya. Nah, di sini di bagian bawahnya ini dia akan menyesuaikan semua yang berkaitan dengan sosial media. Kalau misalnya kita mau bikin presentasi, nah di bawah sini dia akan menyesuaikan desain-desain yang berhubungan dengan presentasi. Kalau di sini kita kita klik video, di sini juga berbagai macam desain yang ada unsur videonya. Kemudian ini untuk cetak. Nah, ini adalah beberapa desain yang biasanya akan kita cetak, misalnya kartu nama, kalender, kemudian stiker, kemudian postcard, flyer, dan sebagainya. Jadi ini adalah desain-desain yang biasanya kita harus cetak. Kemudian di sini marketing, ini ada flyer-flyer yang berhubungan dengan marketing, kemudian ini yang berhubungan dengan perkantoran seperti CV, kemudian di sini ada flyer-flyer, kemudian ada memo, kemudian ada surat-surat kayak gini ya. Jadi ini yang berhubungan dengan perkantoran kayak gini ya. Kemudian ini kalau diklik more, dia banner, kemudian ada banyak referensi lain lah yang bisa teman-teman pakai. Kayak gitu ya, ini adalah fungsi dari kolom yang ada di bawah pencarian yang ada di sini ya. Nah, kemudian yang biasa kita pakai nanti di sini adalah sosial media. Nanti di sini ada Instagram, karena kita fokusnya ke materi untuk desain Instagram ya. Jadi di sini di kolom Instagram ini teman-teman bisa masukkan Instagram post, Instagram story, Instagram ads, kemudian di sini ada reels, kemudian postingan Instagram kayak gini ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ukuran-ukuran yang ada di sini. Kayak gini, kemudian di bawah sini, di bawahnya itu adalah template yang berhubungan dengan Instagram. Kalau kita klik Facebook, di bawahnya sini adalah template yang berhubungan dengan tampilan desain untuk Facebook ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kolom selanjutnya di sini ada desain.
Kalau ini tadi kita home, nah ini kan home ya, halaman depannya. Kemudian kolom selanjutnya di sini ada desain. Nah, desain ini adalah seluruh desain yang sudah pernah kita bikin. Jadi di sini adalah kumpulan desain yang sudah pernah saya bikin. Kemudian di sini untuk Canva Pro, ini adalah untuk upgrade ke Canva Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan Canva Pro, teman-teman bisa upgrade dari sini. Ini biayanya. Kadang kalau pas lagi promo 75.000 per bulan ya, tapi kalau pas lagi nggak promo itu 95.000 per bulan. Nah, kemudian yang berikutnya di kolom menu ini adalah segala sesuatu yang berhubungan segala informasi yang berhubungan dengan akun kita. Jadi di sini ada folder, kemudian ada yang pernah kita hapus, kemudian ada tim kita, invite member, dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa kulik-kulik lagi ya. Oke, saya balik lagi ke home. Kalau misalnya semua template yang ada di sini ternyata ukurannya tidak sesuai dengan yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa pakai bantuan dari plus ini ya, masuk ke plus yang warna ungu ini. Teman-teman bisa pilih custom size. Jadi misalnya nih teman-teman mau bikin stiker label kemasan untuk produknya teman-teman, dan ukurannya itu nggak ada tuh di template-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal masukkan aja, ukurannya diganti cm. Teman-teman bisa masukkan misalnya nih mau bikin 4 kali 5 cm. Kayak gini, kemudian tinggal create new design kayak gitu ya. Itu custom size. Oke, saya balik lagi. Nah, karena nanti di sini materi utama kita adalah desain untuk keperluan Instagram, di sini saya masuknya ke kolom Instagram ya, teman-teman. Jadi di sini di kolom Instagram, kemudian di sini saya akan bahas satu persatu fiturnya. Saya akan contohkan mulai dari Instagram post ya. Nah, Instagram post dulu. Nah, di sini ada template-template yang bisa teman-teman gunakan untuk ukuran Instagram post. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh desain cepat, teman-teman bisa menggunakan template yang ada di sini, gitu ya. Nah, saya mulai dari halaman kosong ya. Saya pilih blank page kayak gini. Kemudian ini tampilan kanvasnya. Nah, ini kita gulir dulu ke bawah. Nah, ini adalah kanvas yang biasa kita pakai untuk mendesain. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, mulai dari ini dulu ya, home. Kalau misalnya kita pilih home ini, berarti kita balik ke halaman depan lagi. Jadi kita balik ke home lagi. Nah, di sini kalau misalnya kita tekan kanvasnya seperti ini, di sini ada menu replace. Replace itu kalau misalnya kita mau ganti dengan foto yang ada di handphone kita, atau foto yang sudah kita upload, atau misalnya foto yang sudah disediakan oleh si Canva kayak gini, foto yang sudah disediakan oleh Canva, atau mau diganti dengan background yang sudah disediakan juga oleh Canva, atau pakai video yang juga disediakan oleh si Canva kayak gini. Jadi ini adalah replace ya. Saya balik lagi. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada warna. Nah, ini adalah kalau misalnya teman-teman mau ganti background ini dengan warna sesuai yang teman-teman mau ya. Kayak gini. Kemudian di sini ada komen kalau misalnya teman-teman mau tambahkan komen. Kemudian di sini ada more. Nah, more ini ada copy, ada paste. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, jadi di sini kan kalau kita tekan kanvasnya, di sini fitur yang muncul adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah pilih warna kayak gini, kita tekan warna, di bawah sini fitur yang muncul akan beda lagi ya teman-teman. Nah, kayak gini fiturnya dia akan bertambah. Jadi di sini ada hapus. Nah, kayak gini hapus kalau mau dibatalkan. Kemudian di sini ada kunci. Kalau misalnya kita kunci biar dia tidak geser-geser gitu ya. Kemudian ini saya undo dulu ya. Saya balikin ke kanvas kosong kayak gini. Nah, dia akan balik lagi ke awal kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ke plus yang ada di sini ya. Di sini adalah template. Plus pertama di sini adalah template. Nah, di sini adalah template yang sudah disediakan oleh si Canva. Teman-teman tinggal memilih aja kalau misalnya teman-teman mau desain cepat. Kemudian di sini ada elemen. Elemen itu adalah hiasan-hiasan atau segala bentuk ornamen yang biasanya dipakai untuk mendesain. Di sini ada reason, itu yang terakhir kita pakai. Kemudian ada line and shapes. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dasar. Jadi di sini ada lingkaran, segitiga, kemudian kotak. Kemudian di sini ada grafik. Nah, di sini di grafik ini ada banyak sekali kata kunci yang banyak dipakai ya. Jadi misalnya kayak gini gradien, kemudian di sini ada fitur. Nah, kayak gini. Kemudian ada gambar-gambar lucu kayak gini. Jadi ini adalah kalau kita cari dengan menggunakan kata kunci grafik tadi ya. Di kolom grafik ya. Saya back dulu. Kemudian bawahnya ada foto, itu adalah foto-foto yang sudah disediakan oleh si Canva.
Kemudian di bawahnya lagi ada video, ini video yang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian ini ada musik, nah ini ada grafik, nah kayak gini ada grafik. Kalau misalnya teman-teman mau bikin tabel grafik ya. Kemudian di bawahnya sini ada tabel juga, ada tabel juga. Nah ini adalah tabel yang disediakan oleh si Canva. Kemudian bawahnya itu ada frames. Di sini ada bentuk-bentuk frames yang bisa teman-teman pakai. Ini untuk memasukkan foto biar dia terfigura. Kemudian di sini ada grids, ini juga memasukkan foto ya, agar menjadi beberapa bagian kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk fitur elemen. Nah, kayak gini. Atau teman-teman bisa memasukkan kata kunci seperti ini. Misalnya nih, saya pakai kata kunci square gitu ya, kotak gitu. Gini. Nah, dia nanti akan muncul segala sesuatu yang berhubungan dengan kotak. Jadi misalnya di sini di kolom foto dia berhubungan dengan kotak. Di kolom grafis dia juga elemen-elemen yang berhubungan dengan kotak. Kemudian di kolom video, nah ini juga berhubungan dengan kotak ya. Kemudian di kolom audio, nah ini kayak gini yang berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita masukkan. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi di bagian kamera roll. Ini kalau misalnya kita mau memasukkan foto dari galeri handphone kita. Jadi di sini dari kamera atau dari galeri handphone kita berupa gambar atau juga berupa video. Kemudian di kolom upload ini, kalau misalnya kita mau menambahkan, jadi apa yang kita ambil dari galeri handphone kita, dia otomatis akan masuk di kolom upload sini. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari sini, kita masukkan ke desain kita, otomatis dia akan masuk di kolom upload. Kemudian foto, ini adalah foto-foto yang sudah direkomendasikan oleh Canva. Kemudian di sini teks, kalau misalnya kita mau menambahkan teks. Kemudian di sini ada style, di sini di style ini ada kombinasi-kombinasi warna yang direferensikan oleh si Canva. Kemudian di sini ada background, teman-teman bisa pakai background yang ada di sini. Kemudian ada folder, itu folder yang teman-teman bikin, apa yang teman-teman beli, kemudian apa yang teman-teman bintangi. Kemudian di sini ada pilihan banyak lagi, di sini ada Giphy, kemudian di sini ada Pixton. Pixton itu isinya gambar-gambar orang. Nah, kayak gini, Pixton. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Kayak gini ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin barcode pakai ini, kayak gini. Kemudian emoji, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan emoji bisa ambil dari sini, kayak gitu ya. Oke, kita balik dulu ke halaman kanvas lagi. Nah, kemudian kita contohkan ya teman-teman. Kalau tadi kita tekan kanvasnya, fiturnya yang muncul akan seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan elemen, misalnya nih kita tambahkan elemen, saya ambil bebas ya, contohnya misalnya saya ambil dari grafik kayak gini, saya tambahkan elemen, misalnya saya pakai kata kunci aja ya, flower. Nah, saya ambil flower kayak gini ya. Ini fiturnya dia akan muncul lagi sesuai dengan apa yang kita tekan. Jadi di sini ada hapus, kemudian ada duplikat kalau misalnya mau membuat menjadi dua. Kemudian warna, kalau misalnya mau diganti warnanya, nah kayak gini. Kemudian ini misalnya mau diganti warnanya, nah kayak gini misalnya, diganti-ganti warnanya. Nah, kemudian di sini ada efek, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan efek, misalnya nih teman-teman mau tambahkan apa ya, mockup, kemudian misalnya di sini mau tambahkan mockup di handphone kayak gini. Nah, misalnya dia akan masuk ke handphone jadinya seperti ini, kayak gitu ya. Kemudian efek-efek yang lain nanti teman-teman bisa coba sendiri. Atau misalnya mau dikasih shadow, nah kayak gini mau dikasih shadow, kasih bayangan. Nah, kayak gini. Tinggal dicoba-coba aja sesuai dengan seleranya teman-teman mau seperti apa. Kemudian di sini selanjutnya ada ini untuk menyesuaikan ke pencahayaannya. Kalau misalnya teman-teman dianggap kurang terang, bisa disesuaikan lagi cahayanya. Kemudian filternya tadi belum ya, filternya seperti ini. Kemudian di sini adjust-nya tadi sudah ya, penyesuaian lagi. Kemudian crop, kalau misalnya kita mau pangkas tinggal sebagian. Kemudian flip, kalau misalnya kita mau rotasi kayak gini. Kemudian di sini animasi, kalau misalnya kita mau membuat gambar ini menjadi bergerak. Nah, kayak gini misalnya. Berikutnya lagi di sini ada transparansi, kalau kita pengen transparan.
Kemudian ada posisi. Nah, posisi ini kalau misalnya kita mau mengatur, misalnya ini kan posisinya di bawahnya daun ya. Posisi tinggal kita naikkan aja, berarti dia posisinya sekarang ada di atas daun. Nah, karena ada transparansinya jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian di sini ada note, kalau kita mau geser pelan-pelan kayak gini. Kemudian di sini ada info, kita ambil elemen apa sih? Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini ada link, ada komen kalau kita mau tambahkan komen. Kemudian ada link kalau misalnya kita mau tambahkan link WhatsApp misalnya, tinggal masukkan link yang ada di sini. Kemudian di sini kunci. Nah, di kunci ini biar dia nggak bisa bergerak-gerak ya. Kalau yang ini kan masih bisa digerak-gerakkan. Tapi karena ini sudah dikunci, jadi dia nggak bisa diapa-apain. Kemudian di sini ada more. Nah, more ini ada copy, ada paste, kemudian ada pilih banyak. Jadi misalnya mau pilih kayak gini untuk menggrup ya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini menyesuaikan warnanya. Kemudian di sini untuk unlock. Kemudian di sini untuk hapus. Nah, misalnya mau dihapus kayak gitu ya. Oke, kemudian ini kalau yang kita tekan adalah si foto ya. Kemudian yang berikutnya kita mau tambahkan teks ya. Jadi kita masuk ke plus, kemudian di sini ada kolom teks. Nah, kayak gini. Saya tambahkan teks kayak gini ya. Nah, saat saya tambahkan teks seperti ini saya hapus ya. Dia fiturnya akan beda lagi yang ada di bawah. Jadi apa yang kita tekan kayak gini, misalkan kanvasnya bunganya kita tekan, dia fiturnya di bawah beda lagi. Kemudian di sini gambarnya yang ditekan, fiturnya yang di bawah juga beda. Teksnya yang ditekan, fitur yang ada di bawahnya juga beda. Jadi nanti teman-teman pada saat melakukan edit, pastikan yang ditekan itu sudah sesuai, baru nanti fitur yang ada di bawahnya dia akan mengikuti. Nah, ini untuk edit, kalau misalnya kita mau mengganti tulisannya, misalnya pakai tes kayak gini. Kemudian di sini untuk delete, misalnya ini untuk menghapus. Ini ada delete elemen, berarti satu yang dihapus. Kalau misalnya mau dihapus banyak, berarti ini delete-nya grup. Jadi dihapus semua. Oke, saya batalkan ya. Kemudian di sini fitur yang lain lagi duplikat. Nah, kayak gini. Kemudian fitur yang lain lagi ungroup. Nah, ini kan posisinya tergroup ya. Kalau misalnya mau dipisah untuk jadi satu-satu, berarti di ungroup. Nah, ini tinggal digeser-geser sendiri-sendiri bisa. Kemudian di sini fitur yang lain lagi. Di sini ada font itu apa yang font yang kita pakai. Nah, teman-teman nanti bisa memilih font yang ada di sini, ada banyak referensi. Nah, biasanya saya menggunakan font dengan kata kunci. Di sini kids, saya masukkan kata kunci kids. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman bisa menggunakan font-font yang ada di sini. Nah, fontnya bentuknya agak-agak unik ya. Atau misalnya teman-teman nggak suka pakai tema-tema yang kids, teman-teman bisa menggunakan font handwriting misalnya. Nah, kayak gini, teman-teman bisa masukkan tema-tema font yang Latin ya, gini. Atau misalnya font jenis lain, misalnya yang font display kayak gini, dia jenis-jenis fontnya dia lebih tegas, kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada font size. Nah, ini untuk membesarkan atau mengecilkan. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman mau membuat ukurannya sama, misalnya di sini dibuat 40. Nah, biar ukurannya sama, pakai font size kayak gini. Nah, ini yang satunya juga pakai font size, jadi biar ukurannya sama. Tapi kalau misalnya mau mengecilkan biasa, teman-teman bisa langsung pakai titik yang ada di sudutnya ini. Ini kan ada titiknya ya. Nah, ini ada titik lingkaran ini. Nah, teman-teman tinggal geser-geser kayak gini aja jadi kecil. Cuman kalau mau dibuat ukurannya sama, pakai font size biar di sini ukurannya lebih seimbang ya, pakai ini. Kayak gitu ya. Terus colors itu kalau misalnya mau diganti warnanya, yang ini misalnya mau diganti warnanya. Kemudian format itu kalau misalnya teman-teman mau bikin tulisannya rata kanan, rata kiri, rata tengah kayak gitu ya. Miring atau bergaris bawah atau besar semua, kecil semua. Kemudian ini mau pakai numbering kayak gini atau mau pakai angka 1 2 3 kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya ada spacing. Nah, spacing ini untuk menentukan jarak antar huruf. Nah, dengan bawahnya nah kayak gini. Kemudian di sini ada lagi efek. Nah, teman-teman misalnya mau tambahkan, nah misalnya di sini ada shadow, kemudian ada cahaya, kemudian di sini bentuk fontnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sesuai dengan yang teman-teman suka. Kemudian ini shape, kalau misalnya mau dibikin melengkung, shape ini ya, bikin curve melengkung kayak gini. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba lagi.
Kemudian di sini ini adalah animasi, jadi teman-teman bisa animasikan teksnya, misalnya kayak gini, bloknya, bentuknya blok. Nah, kayak gini, ini typewriter keluarnya satu-satu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, kayak gitu nanti teman-teman tinggal coba-coba sendiri. Kemudian di sini ada transparansi, kalau mau dibikin tipis, transparan. Kemudian posisi, nah ini posisi kalau misalnya mau ditaruh di belakangnya bunga ya, posisi saya taruh di belakang, nah kayak gini. Kemudian apalagi ya, posisi sudah, note kalau misalnya mau digeser, kemudian komen kalau mau tambahkan komen, kemudian link kalau misalnya teman-teman mau tambahkan link WhatsApp, kemudian kunci biar dia nggak bergerak-gerak, kemudian yang berikutnya ada copy, paste, pilih banyak, kemudian di unlock, kemudian atau dihapus ya. Oke, itu adalah fitur-fitur dari aplikasi Canva. Kemudian di sini ada desain yang sudah kita bikin. Jadi di sini ada delete halaman, kemudian duplikat halaman, kemudian di sini ada tambahkan halaman kosong kayak gini ya. Kemudian pilih misalnya ini sama ini mau dipilih, yang ini enggak. Kemudian diduplikat. Nah, kayak gini berarti ini sama ini diduplikat secara bersamaan ya. Kemudian notes kalau misalnya kita mau tambahkan catatan, nah kayak gini, tambahkan catatan, tambahkan memo kayak gini, misalnya tes kayak gitu ya. Oke, itu fungsi yang ada di sini ya. Lanjut lagi ke atas, di sini ada pilih panah ke atas. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau menyimpan hasil karya teman-teman langsung aja pilih yang panah ke atas ya. Pilih panah ke atas kayak gini. Nah, di sini ada option downloadnya, ada download, kemudian teman-teman bisa simpan, ada formatnya PNG, ada JPEG, ada PDF, kemudian ada SVG, ini hanya untuk pengguna Canva Pro, kemudian video, GIF, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pilih panah ke atas sudah ya. Ini untuk play hasil karya kita, nah kayak gini, kita play karena tadi ada animasinya. Nah, kayak gini, itu untuk memplay hasil karyanya kita. Kemudian di sini mahkota ini untuk upgrade ke Canva Pro, kayak gini untuk upgrade. Kemudian di sini ada titik 3. Nah, titik 3 ini teman-teman bisa tampilannya seperti ini ya. Kalau teman-teman titik 3 ini, teman-teman bisa ganti judulnya. Misalnya ini pengenalan Canva. Nah, kemudian di sini tampilannya thumbnail. Nah, tampilannya kalau dipilih yang thumbnail, dia bawahnya ada seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman pilih yang scrolling, nah tampilannya dia nggak ada apa-apanya. Kalau teman-teman pilih grid view, tampilannya dia seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi biasanya saya pakainya yang thumbnail. Kemudian yang berikutnya margin. Nah, ini margin juga penting. Jadi kita menentukan batas aman desain kayak gini. Jadi kalau kayak gini kan desainnya kita nggak aman ya karena dia keluar margin. Nah, harus digeser. Nah, kayak gini harus digeser biar dia masuk ke area aman desain. Kemudian ini print belt, itu area print. Nah, buat teman-teman yang desainnya terlalu ke bawah, nanti kalau di print khawatirnya dia akan terpotong. Jadi ini misalnya mau ngeprint, print beltnya ini harus diaktifkan ya, jadi desain kita nggak akan kepotong pada saat ngeprint. Kemudian yang berikutnya ada save, itu kalau misalnya kita mau simpan hasil karyanya kita, walaupun Canva ini otomatis save ya, maksudnya dia tersimpan secara otomatis, tapi boleh kalau misalnya sekali-kali kita save kayak gini. Kemudian ini save to folder, kalau misalnya kita punya folder, nah di sini ada foldernya, tinggal kita simpan ke folder. Kemudian di sini komen, kemudian history ini untuk Canva Pro, kemudian buat copy itu kalau misalnya kita mau desain kita itu ada 2, jadi nanti pas di kolom desain, nah kayak gini ya, saya balik lagi ke home, di desain itu kita sudah punya 2 desain yang sama, ini copy pengenalan Canva, ini pengenalan Canva yang tadi kita bikin. Gini, sorry, ini masih ngeblank ya tampilannya, saya buka lagi. Oke, terus yang berikutnya ada make a copy sudah, share. Kalau misalnya kita mau kirim hasil karyanya kita, bisa share untuk diedit, share itu edit.
atau share as a template. Jadi kalau misalnya template itu nanti pada saat si penerima desain Canva-nya kita itu menerima template kita, di sana dirubah, di kita nggak akan berubah gitu. Jadi kita ngirimnya dalam bentuk template. Jadi di sana misalnya nih kita mau nge-share hasil karyanya kita ke satu tim. Nanti si A merubah desainnya, si B merubah desainnya, si C merubah desainnya, mereka desainnya tidak akan berbenturan. Tapi kalau share link to edit, si A ngerubah, nanti di si B akan berubah, di si C juga akan berubah kayak gitu ya. Nah, kalau to watch itu hanya untuk melihat aja. Oke, kemudian yang berikutnya ada resize. Resize ini kalau kita salah ukuran, kita bisa merubah lagi ukurannya, tapi ini untuk pengguna Canva Pro dan ini untuk help. Kayak gitu ya. Kemudian ini ada fitur untuk undo dan redo. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini ada balik lagi ke halaman depan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, satu lagi di sini karena ada efek animasi, karena tadi kita bisa play ada beberapa elemen yang teranimasi, di sini akan muncul durasi ya, ada tambahan fitur durasi. Kalau misalnya tidak ada durasinya, berarti kita nggak menganimasikan apapun, tapi karena di sini ada animasi video kayak gini ya, dia kan teranimasi tergerak seperti ini, bergerak seperti ini. Jadi dia di sini muncul fitur, kalau kanvasnya ditekan muncul fitur detik. Nah, teman-teman bisa rubah detiknya, misalnya mau diperlambat atau dipercepat sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan fitur Canva dari Canva aplikasi. Nah, untuk pengenalan fitur Canva web, saya bahas di video yang berikutnya ya.